wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anita Eustacia Putri. Di sini saya sebagai konselor untuk dalam konseling keluarga kita pada hari ini. Baik, di sebelah saya sudah ada keluarga dari Bapak Yanto dan Ibu Yanti terkait permasalahan yang sedang dialami oleh keluarga mereka ini. Baiklah sebelum itu marilah kita buka sesi konseling kita pada sore hari ini dengan berdoa. Berdoa mulai. Selesai. Baik, sebelumnya apakah Bapak dan Ibu sudah pernah melakukan konseling keluarga? Sudah pernah? Oh iya, kemarin sebelum itu konseling individu terlebih dahulu ya sama saya. Bapak belum? Baik, itu sepertinya saya akan jelaskan terlebih dahulu konseling keluarga itu apa. Keluarga itu adalah upaya bantuan yang diberikan oleh seorang konselor kepada keluarga yang sedang mengalami masalah atau membutuhkan seorang penasehat dalam keluarga mereka yang sedang mengalami permasalahan. Komunikasi yang mereka rasa kurang tepat itu dengan konseling keluarga ini bisa lebih membangun komunikasi antar keluarga dan saling terbuka satu sama lain. Dalam sesi konseling keluarga ini diharapkan Bapak dan Ibu untuk saling terbuka satu sama lain tanpa menyimpan rahasia apapun, baik itu dari Bapak maupun dari Ibu tentang permasalahan yang dialami. Jadi biar sama-sama enak, biar sama-sama tahu, biar sama-sama lega apa yang dirasakan selama berkeluarga itu bisa diucapkan di dalam sesi konseling keluarga ini. Dengan adanya konseling keluarga ini, tujuannya itu adalah sebagai membantu anggota keluarga yang sedang mengalami masalah, yang tadinya masalahnya tidak bisa diselesaikan secara kekeluargaan, itu dengan melakukan konseling keluarga. Lalu komunikasi yang tadinya kurang itu dapat berjalan dengan baik dengan adanya sesi konseling keluarga. Dengan adanya sesi konseling keluarga ini, semua rahasia itu akan dijamin tersimpan rapi dengan saya, dan insya Allah semuanya akan dapat diselesaikan dengan sesi konseling keluarga kita pada sore hari ini. Baik, sebelum itu kita langsung saja mulai untuk permasalahannya tadi. Kan kemarin kita sudah melakukan konseling individu ya Bu, terkait permasalahannya. Boleh dijelaskan kembali? Untuk permasalahannya itu terkait masalah ekonomi. Terkait masalah ekonomi. Nah, Bapak kemarin kan Ibu sudah melakukan konseling individu terhadap saya. Ibu sudah menjelaskan secara detailnya kepada saya terkait ekonomi yang sedang dialami oleh keluarga Bapak dan Ibu. Jadi, supaya Bapak tidak terkejut lagi, di sini Ibu akan menjelaskan kembali permasalahan yang dialami oleh keluarga Bapak Ibu. Kenapa sampai Ibu bisa melakukan konseling keluarga bisa melakukan konseling keluarga pada sore hari ini. Masalah ekonomi, saya merasa kurang dengan gaji yang ada yang diberikan suami saya kepada saya untuk kebutuhan rumah tangga. Kira-kira yang Ibu dapat dari suami Ibu itu berapa Bu? Apakah per bulan atau per hari? Per bulan. Per bulan. Per bulannya berapa Ibu? 700.000. Kan tadi Ibu Yanti bilang tadi dia dapat 700.000 dari Bapak kan per bulan. Nah, menurut Bapak apakah uang 700.000 itu cukup untuk kebutuhan kalian sehari-hari? Cukup. Kalau menurut Ibu? Enggak cukup. Apa yang kurang Bu? 700.000 yang Ibu dapat sebulan itu cuma untuk memenuhi apa? Sayur beda cukup. Untuk 1 bulan 700.000. Cukup kan 700, cuma untuk masak, beli jajan anak, terus air, listrik, itu bukan dari situ, jadi 700 cuma masak aja. Oh, 700.000 untuk masak aja. Apakah Bapak dan Ibu sudah mempunyai anak? Belum. Jadi Itu untuk tabungan. tadi seperti yang dibilang Bapaknya tadi Bu, 700.000 itu cukup untuk kalian berdua aja karena kan belum mempunyai anak. Nah, menurut dia sebatas cuma untuk masak aja. Kalau listrik dan lain-lain itu uang dari Bapak. Apakah benar Bu? Enggak, gas mau diisi. Terus sabun-sabun mau dibeli. Kan itu 1 bulan sekali, itu yang dari Emang saya, nyuci bukan cuma yang dari sebulan 700.000. sekali. Lah kan sabun-sabun beli dari duit 700.000. Sabun mandi beli duit dari situ. Kan 700 tuh khusus untuk masak. Berarti Bu, kata Bapak tadi kan 700.000-nya khusus untuk masak. Menurut Ibu apakah sudah cukup atau belum Bu? Nggak cukup. Tidak. Bapak, gaji Bapak kira-kira berapa? 2 juta. 2 juta. Bapak mengasih sama Ibu 700.000. 1.300.000-nya kemana Pak? Jadi bensin, terus untuk keperluan rumah lain, terus tabungan untuk Keperluan kalau punya rumah lain itu seperti apa? listrik,
air, terus Bu tidak ya Bu. Nah menurut Ibu Pak 700.000 itu udah semuanya termasuk gas, sabun dan lain-lain, itu Ibu semua yang beli. Nah Bapak bilang tadi kan kebutuhan listrik dan lain-lain itu ke Bapak larinya 1.300.000 tadi. Tapi menurut Ibu itu nggak cukup. Nah Ibu gimana nih maunya? 500 untuk kebutuhan rumah, 500 untuk kebutuhan lainnya. Nah Ibu bilang 1.500.000 untuk kebutuhan rumah, sedangkan 500-nya untuk keperluan lain. kebesaran. Kebesaran Bu kata si Bapak. Jadi gimana Bu? Ya kalau kebesaran bagi rata aja 1 juta 1 juta. 1 juta 1 juta. Jadi Bu, Ibu bilang minta 1 juta, Bapak juga dapatnya 1 juta dari gaji 2 juta tadi. Kalau menurut saya itu sangat diperlukan, apalagi kan dalam situasi yang hanya baru diisi berdua. Jadi 1 juta yang dipegang Ibu itu untuk keperluan sehari-hari dan juga dari sabun, gas dan lain-lainnya. Beras dari Ibu juga pembeliannya. Nah, Bapak 1 juta itu juga untuk tabungan, terus untuk biaya listrik, bensin dan lain-lain. Nah, menurut Ibu apa gimana? Bapak, Ibu sudah pas. Lalu Bu, dalam melakukan konseling individu, Ibu juga ada berbicara sedikit tentang Bapak yang menjanjikan sesuatu sebelum pernikahan berlangsung. Nah, yang Bapak janjikan itu adalah sebuah rumah makan. Nah, Pak, Ibu bertanya, boleh Bu ditanyakan? Kalau untuk rumah makan gimana? Jadi tidak usaha rumah makan. Kalau sekarang kan belum, kan gajinya masih pas-pasan untuk kebutuhan rumah, untuk tabungan kalau sudah punya anak, jadi belum cukup. Belum cukup. Jadi Bu, menurut Bapak itu masih belum bisa untuk dipenuhi sampai saat ini, tapi insya Allah Bapak bisa mencobanya ya. Lagi mengusahakan untuk memenuhi, untuk membuka usaha rumah makan. Ya, untuk konseling keluarga kita pada hari ini, apa yang Ibu harapkan dari konseling keluarga kita pada sore hari ini? Untuk gajinya ya dipukul ratakan sama saja seperti itu 1 juta 1 juta, karena kita memang punya kepentingan masing-masing, punya hal masing-masing. Misalnya saya seorang istri punya kewajiban dalam memenuhi semua kebutuhan, Bapak juga begitu. Nah maksud saya disamaratakan atau dihitung bagian yang pentingnya mana, nanti didahulukan terlebih dahulu. Untuk menurut saya sih tolong diperbesarkan aja biaya bulanan. Bapak, bagaimana konseling kita pada hari ini yang Bapak? Sama kayak Ibu tadi, nanti uangnya akan saya bagi ratakan untuk keperluan rumah dan untuk tabungan. Jadi pada konseling hari ini, konseling keluarga kita pada hari ini itu untuk lebih merealistiskan pendapatan yang didapatkan oleh Bapak itu 2 juta. Ibu berharap bisa dibagi sama rata, begitu juga untuk lebih memenuhi kebutuhan mana yang lebih penting terlebih dahulu itu didahulukan, lalu yang lain-lain. Sedangkan terkait untuk pembukaan usaha rumah makan, seperti yang tadi Bapak bilang, dia akan mengusahakan untuk membuka rumah makan untuk Ibu itu, tapi belum sekarang. Ya kalau bisa secepatnya biar nanti keuangan yang masuk ke kita itu jadi makin besar dan bisa lebih mengatur keuangan untuk nabung untuk masa depan. Jadi nggak akan meributkan hal-hal keuangan seperti ini lagi. Baik, dari segi itu apa yang Ibu rasakan selama kita sudah melakukan konseling keluarga pada hari ini? Apakah sudah merasa lega atas apa yang dibicarakan, atau sudah mendapatkan titik terang dari permasalahan yang Ibu alami terkait masalah ekonomi? Sudah lega karena sudah berhasil mengeluarkan unek-unek dan juga udah ada hasil titik terangnya untuk kedepannya gimana. Kalau Bapak, perasaan Bapak setelah melakukan konseling pada hari ini, kan Bapak kan kaget tadi kan tiba-tiba dipanggil untuk melakukan konseling keluarga. Ya mungkin sebelumnya kaget karena saya tidak tahu permasalahannya. Jadi sekarang karena saya sudah tahu dan menemukan solusi yang tepat, jadi sudah lega. Sudah lega. Baik, terima kasih kepada Bapak dan Ibu yang sudah sempat menghadiri konseling keluarga kita pada hari ini. Semoga kedepannya keluarga Bapak dan Ibu bahagia terus dan selalu menemukan jalan keluar yang lebih baik lagi. Baik, kita tutup sesi konseling kita pada sore hari ini. Apabila saya ada kesalahan, saya mohon maaf. Pada Allah saya mohon ampun. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.